berdiri lebih dari 20 tahun. Terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah sudah banyak memberikan manfaat kepada pasien melalui pengobatan alternatifnya. Melalui terapis dan racikan ramuan herbal dari berbagai macam tanaman herbal di Indonesia, metode ini banyak membantu pasien dalam memulihkan kondisi kesehatannya secara berangsur-angsur. Saya punya keluhan batu ginjal. Selama ini saya rasain itu kalau lagi kambuh sakitnya minta ampun. Nah, setelah saya dengar pengobatan ini dari saudara saya yang di GM, saya jalani terapi ini selama 6 kali, rasanya udah enakan. Sekarang itu sakitnya udah nggak ada, udah hilang. Terus saya bawa ke rumah sakit, ternyata udah nggak ada lagi sakitnya. Keluhan saya asam lambung sama pengapuran. Waktu sebelum pengobatan terasa sakit di kaki sama di ulu hati sakit banget. Nah, setelah pengobatan ini alhamdulillah lebih membaik kaki, lebih membaik asam lambung. Karena memang pekerjaan saya menuntut untuk harus selalu terlihat fit dan bagus di kamera, ceria. Nah, maka dari itu ada teman yang merekomendasikan cobalah berobat alternatif ke tempat ini gitu. Dari sebelumnya kan datang ke sini kan udah loyo, capek karena memang pekerjaan. Nah, setelah terapi alhamdulillah banget ini badan berasa enteng, walaupun pas ketika di terapi dipijet rasanya sakit banget ya. Tapi ketika after itu badan berasa enteng banget. Untuk masyarakat semuanya, boleh kalau ada sakit mencoba untuk datang ke sini. Mudah-mudahan pengobatan ini bisa lebih membantu masyarakat. Saya sendiri berharap dengan adanya terapi alternatif ini juga bisa membantu semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa JAK TV, bagaimana kabar Anda? Pada kesempatan kali ini senang sekali pastinya saya Mary Putria bisa kembali lagi menjumpai Anda dalam program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Pemirsa, kembali kita akan membahas tentang kesehatan nih untuk beberapa menit ke depan ya pemirsa ya. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas mengenai kesehatan. Karena kita tahu sekali apalagi cuaca tentunya sudah mulai berubah nih. Kalau kemarin-kemarin panas, sekarang sudah mulai masuk ke cuaca musim hujan. Nah, biasanya kalau sudah ada perubahan cuaca, nih akan ada perubahan juga di dalam kondisi tubuh kita. Bagaimana agar perubahan itu tidak mengganggu, perubahan di tubuh kita tidak mengganggu kesehatan kita, agar juga tidak mengganggu tentunya adalah aktivitas kita sehari-hari. Kalau ngomong berbicara tentang kesehatan, kita harus berbicara pada ahlinya nih untuk bagaimana sih gitu ya kalau misalnya kita sudah memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik. Yang menjadi sangat mengkhawatirkan mungkin belakangan ini atau sudah beberapa tahun ya selama ini gitu ya, penyakit-penyakit yang sulit sekali gitu untuk bisa dikatakan ya dengan cepat untuk disembuhkan. Nah, tapi Anda tidak perlu khawatir karena pastinya gitu ya selain pengobatan medis, kita juga memiliki pilihan gitu ya untuk melakukan pengobatan alternatif. Ini kembali lagi kepada diri kita gitu ya. Apa sih ya ikhtiar yang ingin kita lakukan untuk kita tetap mendapatkan kesehatan yang kita inginkan. Nah, pagi hari ini tentunya sudah hadir bersama saya, sudah ada Gus Muhammad Al-Karomah. Apa kabar Gus? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Lebih sehat sekarang. Alhamdulillah. Sekarang juga saya kedatangan tamu yang akan sharing kepada kita, tentunya nih pemirsa, dari kondisi sehat sampai mengalami kondisi yang pastinya gitu ya, mungkin ini menjadi bisa dikatakan ini menjadi sebuah ujian gitu, untuk bisa gimana sih gitu ya. Kadang-kadang kalau orang sakit tuh kenapa mesti saya gitu yang mengalami ini gitu loh. Kan saya baik-baik aja gitu, kehidupan saya juga normal-normal aja, apa yang saya konsumsi juga baik-baik aja makanannya gitu. Kenapa harus saya bisa kena ini gitu. Tapi tidak perlu khawatir gitu, karena pasti apa yang terjadi itu pasti ada jalan keluarnya. Nah di sini sudah ada Ibu Mary juga. Apa kabar Bu Mary? Baik, alhamdulillah. Sehat. Dan juga sudah ada Ibu Ana. Apa kabar? Baik, cerah ya sekarang ya gitu. Tadi saya sempat ngobrol kalau Ibu Mary ini dulu adalah pasien terkena sakit Kanker payudara. Kanker payudara.
Kalau Ibu Ana? Rahim. Nah, ini yang paling, dua hal inilah sebenarnya yang paling sangat dikhawatirkan oleh perempuan. Tapi sebelum ke Ibu Ana dan Ibu Mary, kita mau berbicara dulu pastinya kepada Gus. Tapi saya juga ingin mengingatkan kepada Anda pemirsa, kalau kami juga membuka line telepon interaktif bagi Anda yang memiliki pertanyaan. Jadi Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang sudah tertera di layar Anda. Atau juga Anda yang ingin gitu ya menuliskan pertanyaan Anda langsung bisa menuliskannya ke Instagram kami melalui DM langsung ke @jaktvofficial dan nomor teleponnya yang bisa Anda hubungi line telepon interaktif di 021 2290 8462. Gusmu, kita berbicara lagi tentang kanker. Ini masih sangat menjadi momok sekali sebenarnya buat orang yang memang mengalaminya gitu ya. Dan terkadang kalau misalnya ada kita tahu nih keluarga kita, teman dekat kita, rekan kita yang terkena kanker gitu, pasti kita mendapatkan berpikir langsung, duh gitu, hati seperti itu. Sebenarnya memang kanker ini tuh sudah sangat mewabah sekali ya Gus, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau kanker payudara kan memang di urutan nomor 1 sekarang. Untuk payudara nih, untuk wanita. Apa sih Gus sebenarnya gitu? Payudara itu yang menyebabkan bisa terjadinya ada sel kanker di payudara gitu. Ya, banyak sih, banyak faktor ya. Kalau kanker payudara tuh bisa karena apa? Setelah melahirkan itu sering menyusui atau yang air asinya tidak lancar itu nah, bisa juga. Nah, itu pernah saya dengar katanya ya, kalau misalnya kita menyusui tapi air asi tidak tuntas, itu bisa menyebabkan selnya dirusak gitu ya. Atau pengaruh dari hormon juga pengaruh. Saya juga pasien-pasien itu ada, Gus saya penyebab apa salah satu dia pernah apa tuh ngikutin terapi hormon itu bisa terapi juga hormon bisa menyebabkan kanker payudara juga supaya mempertahankan janin atau apa itu ada juga pengaruhnya. Jadi macam-macam faktornya. Tapi sebenarnya memang selnya si kanker itu sebenarnya katanya sudah ada kan Gus ya di dalam tubuh? Sudah ada di tubuh kita memang sudah ada. Kalau mengalami itu dipicu karena makanan atau sesuatu yang pembengkakan atau benturan itu bisa juga. Atau radiasi bisa juga. Jadi memang sebenarnya dalam tubuh manusia itu sudah ada. Tinggal bagaimana itu diaktifkan atau tidak. Nah, yang mengaktifkan ini bisa gitu ya Gus ya dari makanan, gitu dari apa yang kita konsumsi kan ya. Terus jadi pola hidup yang kurang sehat bisa juga. Seperti itu ya. Tapi ini yang mengkhawatirkan juga Gus ya kalau berbicara tentang kanker. Kita ngomong dulu kanker payudara lah gitu ya. Ternyata bukan hanya terkena juga pada ibu-ibu ya. Wanita yang mungkin belum melahirkan atau wanita yang belum menyusui pun juga bisa terkena. Itu bagaimana? Ada yang belum pernah melahirkan, pasien saya juga gitu kena kanker payudara stadium 4 mungkin ya, udah parah sekali. Langsung bahkan mau diangkat mau dioperasi ya. Alhamdulillah sih setelah pengobatan di medis juga di tempat saya ya sejalan, alhamdulillah bisa sembuh total sampai sekarang sehat sekarang. Itu dari tahun 2001 mungkin saya tangani. Dari tahun 2001? Mungkin sekitar 4 bulan ya kita karena pasiennya di Surabaya. Jadi dibolak-balik ke Jakarta. Ini penanganannya juga sama Gus dengan misalnya kanker rahim gitu. Prosesnya juga sama seperti itu ya. Nah memang nih pemirsa gitu khususnya buat para wanita gitu ya. Sekarang itu kan kita memang nih harus sangat aware sekali pada diri kita gitu. Yang paling mudah kan katanya kalau misalnya kita sedang mandi kita harus ada pengecekan dini ya Gus ya. Gitu kalau buat para wanita ya. Ada kalau ada benjolan itu yang perlu kita khawatirkan. Tapi ini juga bingung nih Gus kalau berbicara tentang benjolan gitu ya di kanker payudara. Wanita kan menstruasi. Kalau menstruasi itu terkadang suka ada benjolan juga sebenarnya. Yang membedakan tuh apa sih Gus untuk ciri-ciri awalnya yang bisa dikatakan oh ini ada benjolan kanker nih gitu. Dan memang atau ini ada benjolan biasa gitu. Pada waktu menstruasi kan memang ada perubahan hormon ya. Iya. Mungkin dari wanita itu biasanya kalau untuk penyebab kanker payudara ini dia ada rasa nyeri atau sakit. Bahkan kalau mengarah ke kanker biasa dia ada benjolan yang mengeras atau kemerah-merahan itu. Dia akan nyeri sampai ke punggung belakang. Nah, itu udah menyerang. Nah, lebih parah lagi nanti dia bisa menyebar ke liver, ke paru-paru bisa. Itu kalau sudah masuk stadium yang cukup tinggi. Oke. Gitu. Jadi gejala awalnya memang bahkan sampai ada yang pasien saya sampai itu sampai pecah itu ya. Dari benjol itu sampai mengeluarkan nanah itu.
alhamdulillah bisa disembuhkan. Alhamdulillah Ya, bisa bisa disembuhkan disembuhkan. Gus ya. Jadi memang kalau misalnya sudah mulai ada benjolan nih, yang mungkin kalau misalnya menstruasi itu kan kalau menstruasi selesai benjolan biasanya sudah menghilang Iya, nih tapi ya, kalau gitu. masih ada ya itu perlu Kalau diperiksakan. masih ada Iya, terus sudah mulai perlu terasa periksa. nyeri, rasa memanas seperti Iya, itu ya. iya. Bu Mary rasanya seperti itu ya. Oke, nanti kita seperti rasa tertusuk-tusuk jarum. Iya. Mungkin kita mau tanya langsung aja nih ya sama Bu. Apa sih Bu awal yang terasa sakit yang Ibu Mary tahu gitu? Awalnya saya terasa kayak tusuk-tusuk jarum, pikir saya kan masuk angin gitu Oke. ya, dikerap. Tapi ini sebulan sekali. Sebulan sekali. Oke. Untuk tidur susah, mengganggu semua lah. Semua mengganggu. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya Bu. Pasti baik. pemirsa khususnya buat perempuan nih yang sudah mungkin ngerasa kok masuk angin. Nah ini agak membingungkan sebenarnya. Emang membedakan masuk angin yang memang gitu ya ada penyakit yang sungguh mengkhawatirkan atau masuk angin biasa. Indonesia biasanya orang Indonesia kalau masuk angin tinggal dikerok tuh selesai gitu kan ya. Tapi mungkin kalau udah dikerok berapa kali tapi nggak stay, ini yang perlu diperhatikan. Nah pemirsa kami masih membuka line interaktif untuk Anda. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 22908 462 atau Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda ke Instagram kami, langsung saja kirimkan via DM ke @jaktv_official. Saya akan kembali lagi, tetap bersama kami hanya di Medika Natura. Kanker payudara adalah salah satu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Pertumbuhan abnormal tersebut diduga disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan secara genetik. Beberapa faktor resiko yang diduga menjadi pemicu kanker payudara adalah adanya riwayat kanker payudara pada diri sendiri maupun keluarga, kebiasaan merokok maupun minum minuman beralkohol, dan obesitas. Selain itu, beberapa gejala kanker payudara yang biasa dialami oleh penderitanya adalah adanya benjolan, nyeri dan bengkak pada payudara, keluarnya darah, hingga pembesaran pori-pori kulit payudara yang menyerupai kulit jeruk. Jika Anda mengalami hal tersebut, segera periksakan diri Anda kepada petugas medis untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Mary Putrian tentunya di Medika Natura, terapi sehat Gus Muhammad Al-Karohmah. Nah tadi sudah ada Viti yang menjelaskan tentang kanker payudara. Memang ini bisa dikatakan menjadi penyakit yang sangat menakutkan bagi wanita. Ya tidak tanpa usia, semua wanita gitu. Kalau udah dengerin kata kanker payudara, terus kanker rahim, itu sudah benar-benar yang sangat mengkhawatirkan. Nah kita akan berbicara dengan Bu Mary juga, kebetulan nama kami sama. Bu, aku ingin tahu deh, awal mulanya gitu ya, itu tahun berapa? Ibu tahu pertama kali memang ada hal yang kurang baik nih gitu di payudara saya. Tahun 2019. 2019. Belum lama sih. Belum lama ya Bu. Iya. Tadi kan Ibu bilang nih, kayak masuk angin gitu. Iya. Tapi kalau masuk angin biasanya orang terkena tuh di bagian belakang ya, ya kan yang kayak aduh nggak enak nih, kayak ada yang ngeganggu. Gitu. Ini kenapa bisa terasa kayak di payudara tuh bagaimana? Ini kayak tusuk-tusuk. Kalau orang zaman dulu kan kerok ya. Iya, Dikerokin, tapi kok masih sakit lagi. Iya. Gitu bulan berikutnya sakit terus malah makin parah. Ada pembengkakan nggak? Pembengkakan, benjolan. Ada benjolan yang terasa ya. Kita kan suka suruh dirabah gitu ya kalau lagi mandi iya, katanya betul. nih. Coba untuk dirabah payudaranya apakah ada benjolan atau tidak. Ada benjolan sedikit sih, belum terlalu besar. Lunak atau langsung keras tuh? Keras. Langsung keras kayak batu gitu ya? Iya, awalnya saya ini paling Biasa ya. Hormon. Biasa kalau perempuan suka ngerasa gitu kan hormon. Iya, saya pikir kan begitu ya. Setelah saya cek ke dokter, ya gitu, kanker payudara, kaget dong. Pengecekannya itu langsung untuk langsung khusus untuk langsung ke kanker atau awalnya tuh gimana? Ke dokter biasa dulu. Oh, dokter, sih, dokter biasa dulu. dianjurkan untuk ke spesialis. Yes, gitu. oke. Setelah dicek harus dioperasi. Oh, sudah stadium berapa waktu itu Bu? Pada saat sudah dikatakan sama dokter nih, oh ini kanker payudara. Sudah ada stadium berapa pada Udah saat? 2 ya. Udah 2 ya. Oh, tapi belum
Kan katanya kalau sudah semakin parah gitu ya, dia akan ada benana, kan gitu. Belum terlalu sampai situ. Terus Jadi tindakan selanjutnya apa Bu Mary? saya dengar dari temen, coba ke Gusmu. Oke, memilih untuk melakukan pengobatan alternatif ya, Alternatif, ikhtiar iya. kita ya Bu Iya, ya. Kita harus ikhtiar ya. Coba ke sana gitu. Setelah saya coba ke Gusmu 7 kali perawatan itu ya 7 kali terapi ya. terapi, 7 kali terapi. Setelah itu Gusmu menyarankan saya untuk Pengecekan ulang lagi ke medis ya. setelah dicek, Alhamdulillah. dokter bilang ini berobat di mana kok hilang. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah saya nggak jadi operasi. Alhamdulillah benar sekali nggak jadi operasi. Takut juga ya. Iya Bu, siapapun juga pasti khawatir kalau udah masuk ruang operasi ya, gitu. Iya. Masalahnya kita nggak lihat gitu kan ya, itu Bener, mengkhawatirkan sekali. Bu, saya ingin tahu nih, mungkin Pak Ibu juga ingin tahu. Pada saat melakukan terapi atau pengobatan ya di Gus Muhammad nih Bu ya, apa sih awal Ibu rasakan tuh gitu? Perubahannya tuh apa? perubahannya. Proses itu kan Ibu 7 kali kan, berarti kan dari 1, kedua, ketiga iya, pasti ada yang semakin baik. Nah, yang dirasakan di badan tuh apa gitu? Semakin lama semakin nggak terasa sakitnya, berkurang lah ya. Oke, tusuk-tusuknya itu ya, merasa tusuknya berkurang. Sudah berkurang. Nafsu makan bertambah, tadinya nggak bisa kurus. Oke, pasti ya. Bertambah, akhirnya bisa gede gini ya. Sehat Bu yang penting, mau segede apa yang penting sehat. Alhamdulillah ya, daripada kurus tapi penyakitan kan. Penyakitan ya kemarin ya. Ya setelah itu, ya lebih sehat lagi, lebih enak Lebih hidupnya, sehat lagi. lebih enak lah. Masya Allah, merasakan sakit lagi. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Nah mungkin pemirsa juga yang tahu, Gus, sebenarnya terapi apa sih yang dilakukan buat orang yang terkena kanker payudara? Gitu. Kan kalau misalnya kita tahu ya, kalau di beberapa pengobatan medis memang harus ada pengangkatan untuk supaya tidak menyebar kemana-mana lagi gitu. Ya sama ya, kalau seperti benjolan atau jenis kanker ya kita nggak boleh ditekan atau dipijat keras, itu nggak boleh, Itu nggak boleh. di bagian yang ada benjolan. Tapi biasanya kita lakukan totok saraf itu di bagian kaki. Di bagian kaki? Kaki, apa hubungannya dengan tangan. kaki nih Gus? Kaki, Iya. tangan? Karena itu berhubungan dengan organ tubuh kita. Oke. Jadi semua saraf-saraf itu ada di kaki. Iya, saraf-saraf ada di kaki ya. Jadi lambung yang kita harus perbaikin, terus kelenjarnya itu harus kita perbaikin dengan totok saraf pemijatan itu, dengan terapi tenaga dalam juga untuk mematikan sel kankernya itu. Untuk jadi mematikan. Untuk memperkuat imun juga. Yang penting kita itu memperkuat imun. Jadi memang fokus pada Iya, titiknya yang memang titiknya. ada si Terus juga kankernya itu kita ya Gus berikan ya. obat-obat herbal itu untuk membantu Minuman obat penyembuhan. herbal itulah yang membantu gitu. Iya, membantu Nah, sekali. cara penghilangnya tuh sebenarnya gimana Gus? Apakah dia terurai seperti itu atau Terurai, mematikan? terurai si sel dia. kankernya? Yang penting kalau kita itu sistemnya mematikan akar dulu sel kankernya. oke. Karena kalau akar sel kanker itu kita matikan di berat pohon, dia akan mati sendiri. Nah, berarti akar itu tidak akan menyebar ya Gus Iya, ya dan biasanya keluar itu bisa melalui pipis, melalui haid itu, terus juga melalui keringat gitu. Jadi secara normal, kotoran yang dikeluarkan oleh secara tubuh normal gitu ya Gus ya. Itu normalnya seperti secara itu. normal. Dan nanti benjolan itu akan semakin mengecil-mengecil hilang, membaik Akan pasien. Iya. semakin mengecil membaik seperti Iya, itu. baik. Baik, ini masih banyak sebenarnya Gus ya pertanyaan yang saya tanyakan, tapi saya mesti merelakan dulu nih pertanyaan saya karena sudah ada pertanyaan melalui Instagram nih ya pemirsa. Jadi silakan bagi Anda ya untuk bisa langsung meletakkan pertanyaan Anda melalui DM kami langsung ke @jaktv_official. Ini sudah ada pertanyaan. Ini dari randomi_gr ya. Ini benjolan seperti apa yang mencirikan bahwa itu kanker? Oke, tadi di awal saya juga sempat mention ya, karena kan kadang-kadang kalau perempuan menstruasi suka ada benjolan tuh, tapi dia agak lunak sebenarnya benjolannya. Kalau saya pernah meraba ya, gitu. Nah ini apa yang membedakan itu sebenarnya? Membedakan tuh biasanya sakit ya, sakit sekali dan nyeri. Oh dipegang tuh sakit gitu maksudnya ya, Pak? Iya, diraba? kadang diraba aja udah terasa sakit. Ya, terus ada perubahan ya, perubahan itu artinya di permukaan payudara itu ada perubahan ya, seperti tadi dia kasar atau seperti kayak jeruk gitu ya. Oh, Terus kulitnya gitu ya? itu puntingnya bisa masuk ke dalam biasanya. Putingnya itu bisa masuk ke dalam ya? Maka nanti dia ada luka biasanya di bagian itunya punting ya? itu, Oke, itu memerah-memerah kalau pernah saya baca tuh Iya, kayak jadi memerah fisiknya gitu pasti ya? akan ngedrop. Ngedrop itu artinya di bagian punggung itu sangat sakit sekali, terus fisik menurun sekali biasanya. Oke, kayak tadi Bu Mary bilang.
berat Drop badan langsung. turun ya? Iya, drop. Itu apa sih sebenarnya Gus yang menyebabkan berat badan akhirnya jadi turun? Tuh karena jadi apa, dikarenakan nggak jadi bukan karena nutrisi sel atau gimana? kanker itu mulai menggerogotin tubuh kita. Oh, ya. Jadi yang membuat nggak nafsu makan juga Iya, gitu. itu. Kalau makan tuh mual gitu nggak sih Bu Mary? Mual. Ya biasanya gitu, Mual juga gitu Gus muntah. kalau makan ya? Oke, oke, oke. Yang udah parah. Oke, ini pertanyaan kedua nih Gus ya, sebentar nih dari Iban Kece, betul bacanya ya. Oke, alamat praktek Gus Muhammad dong, nanti kan saya bacakan ya alamat Iya. prakteknya untuk Anda pemirsa, atau Anda juga bisa mungkin melihat dulu nomor telepon call centernya di layar televisi Anda nih pemirsa ya. Oke, kami yang pasti masih menunggu pertanyaan Anda. Ini ada dari Tasya Tamasyah. Pengobatan kanker payudara tuh butuh treatment khusus kah Gus? Gitu. Ya memang harus treatment khusus yang ahlinya juga, yang udah Oke. berpengalaman. Oke, ini Itu. mungkin treatmentnya mungkin yang Anda maksud apakah ada khusus penyentuhan di bagian payudara atau enggak? Oh enggak Enggak ada sama sekali Gus ya. melakukan seperti itu, tidak Jadi ada. memang seperti yang tadi Gusmu juga sudah Dan katakan kita bahwa terapinya semua dari kaki. semua orang bisa lihat. Oh, semua orang bisa Jadi lihat. tidak ini hanya melakukan disentuh bagian telapak kaki aja. Hanya penyentuhan di Dan telapak. terapi tenaga dalam pun kita nggak menyentuh bagian yang sakit. Kita Tidak, jarak oke. 1 meter lah. Oke. Jadi bisa dikatakan memang ini aman gitu, Aman. bisa insya Allah aman ya. Oke, ini pertanyaan lagi dari Santi Mekar Selalu. Wow, mental kakak saya down nih setelah divonis kanker. Apa yang harus saya lakukan? Nah iya, ini biasanya pertama Iya. karena ada mental dulu, Iya. mental ya. Biasa kita itu untuk melakukan terapi mental atau supaya pasien itu lebih semangat, ya di samping kita memberikan support dan keluarga juga memberikan support, biasanya kita berikan air doa. Air doa ya. Air doa, untuk khatam Quran itu biasanya pasien merasa tenang. Iya, Ah, oke. merasa tenang, merasa dia lebih yakin, lebih semangat untuk sembuh gitu, Benar untuk hidup. sekali, benar sekali. Tapi yang paling penting juga nih pemirsa ya, walaupun Gus sudah memberikan segala macam pengobatan, kitanya sendiri pun juga harus banyak berdoa Iya, ya harus Gus ya. berdoa. Gitu, jangan hanya berdiam-diam dan merasakan terus sakitnya, tapi juga terus berdoa juga untuk minta Iya. kesembuhan kepada Allah pastinya. Baik, saya akan kembali lagi dan saya masih menunggu pertanyaannya. Ini banyak sekali pertanyaannya, tapi saya juga akan membuka line telepon interaktif untuk Anda. Jadi Anda bisa menghubungi kami di 021 2290 8462 dan juga Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui DM Instagram kami di @jaktv_official. Kita akan kembali lagi tetap di Medika Natura. Terima kasih pemirsa Jak TV, tentunya Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang nih mengenai gitu ya kesehatan. Nah, sekarang yang sedang kami bahas adalah kesehatan mengenai penyakit kanker payudara dan juga kanker rahim gitu. Nah, ini hal yang memang dua hal penyakit ini benar-benar kalau terkena wanita tuh langsung down. Mental yang pertama kali diserang. Itu Iya. sampai kita bahas Iya, gitu. pasti itu. Mental yang pertama kali langsung diserang. Tadi Bu Mary sudah menceritakan nih ya gitu gejala awalnya terkena kanker payudara. Itu juga sudah mental pertama kali ya Bu pas Pasti kena. langsung saat itu juga Drop ya Gus ya. langsung. Iya, Drop drop banget. langsung. Tapi kalau bisa Drop. dikasih tahu waktunya nggak lama, makin drop lagi itu. Drop. Itu Iya, ya. itu, iya. Sebenarnya mungkin 5 bulan lagi out. sebenarnya mungkin dalam waktu Iya. itu kita pengen ikhtiar yang lebih maksimal Iya. gitu kan harapannya gitu kan. Tapi karena udah duluan dikasih tahu batas waktu tuh kayak depan Benar. mata Ya. gitu. Memang kalau sakit kankernya kadang pasien tuh merasa udah nggak ada harapan gitu. Betul. Iya, karena kan memang Selalu belum ada karena obat memang yang langsung bisa karena menyembuhkan sekali kita termasuk minum. penyakit berat. Iya. Gitu. Jadi udah kebanyakan tuh udah down dulu, mesti aduh udah nggak akan sembuh gitu Iya, kebanyakan gitu. benar-benar kan sementara ini sudah sangat bisa dikatakan 20-an tahun kan Gus, Iya, ya, penyakit ini ada. Gitu. Iya, Beda kalau 20-an kayak tahun. kita sakit kepala gitu, misalnya sekali minum Iya. langsung udah hilang. Ini kan nggak bisa gitu. Bahkan Bahkan sampai nggak sekarang seperti tuh kayak- masih pengobatannya masih terus Iya, dicari. apalagi seperti kayak kanker otak tuh Iya. lebih bahaya lagi, itu bisa lumpuh pasien. Nah, Banyak itu- sekali. Nah, yang saya apalagi katanya di tangani. otak kan banyak bahaya sekali kalau Bahaya dilakukan sekali. tindak-tindakan seperti yang Iya. kurang. Maka sangat hati-hati sekali kalau dalam melakukan tindakan Iya. di bagian kepala. Kepala, Gitu Gus ya. Nah, ini Ibu Ana terkena kanker rahim. Nah, ini juga nih, ini bagian reproduksi perempuan ya gitu ya. Iya. Paling Yang ditakutkan. Paling ditakutkan. Takutkan. Apalagi di bagian dalam, kita nggak tahu sama sekali. Mungkin kalau payudara kita ngecek ada benjolan. Iya. Nah, kalau rahim tuh bener-bener nggak bisa kan gitu. Iya. Gejalanya apa waktu itu awalnya? Awalnya gini, dulu saya pernah kena kista awalnya. Oh, awalnya kista. Kista. Mm-mm. Di indung telur nih kan, Mm-mm, cewek mm-mm. ada 2. Mm-mm.
Nah, saya sempat operasi dulu. Kistanya Nah, diangkat ya. pas gitu ada lagi, ternyata saya berasa lagi nih Oh, nggak tumbuh enak. lagi. Oke. Pinggang pegel, Heeh. titit-titit nyeri. Pokoknya kalau men tuh, wah nggak beres, ntar pendarahan. Ntar nggak men 2 bulan. Nah, Oh. aku bingung, wah jangan-jangan kayak dulu lagi nih. Mm-mm. Aku cek ke dokter, ternyata benar ada benjolannya. Udah segede bakso dan itu menuju kanker. Udah Oh, kayak- benjolan ini sekarang sudah menuju menuju kanker kanker. segede bakso bulatannya. Oke. Itu bener-bener aku lihat yang diameternya 30 cm kan, Oh, gede gede sekali ya. Gede Oke, banget saya. oke. Itu udah pengen nangis gimana ya. Heeh. Terus akhirnya ada temen ngasih tahu, udah coba lu jangan operasi lagi. Emang nggak berani gitu. Iya, ya. Aku udah perut dibedel-bedel Iya, gitu ya. iya. Udah diajak ke ini Gusmo. Mm-mm. Ya udah di situ diterapi selama 8 kali. 8 kali. Aku cek lagi ke dokter di itu tinggal 5 cm. Tinggal 5 cm setelah 8 kali terapi Terus itu ya. itunya hilang, jadi nggak Menjalar kemana-mana ya. Itu belum menyebar kemana-mana Belum. sel-selnya yang rusak Ini nanti ya. saya obatin aja Bu. Jadi dia bantuin obat, bantuin Gusmo juga. Oh, jadi ini ada 2 pengobatan Tapi langsung. pengobatan yang beratnya ini di Pak Oh, Gusmo ini awal-awalnya. Nah, dokter itu juga bingung gitu. Ibu, ini ya saya dikasih tahu teman, saya jujur aja yang ngomong. Iya. Oh iya bagus Bu. Oke, Ya, oke. jadi di situ langsung udah seneng dong. Di dokter juga ternyata udah wah ini gampang, ini udah beres. Selama 8 kali pengobatan, Iya, 8 itu kali. apa sih yang mungkin proses yang Ibu rasakan juga gitu dari ngerasa Ah, sakit pinggangnya udah nggak ada, itu, menstruasi udah mulai normal atau gimana? Nggak enak kan pas ke Gusmo. Awal pertama kedua masih biasa ya. Pas udah ke-4 ke-5 udah mulai ini udah nggak berasa, Iya. pinggang enak, terus titit-titit nggak ada, mens teratur. Oke. Ada pemijatan juga di kaki? Di kaki. Sakit nggak? Enggak sih. Oh, Enggak. lebih sakit yang ininya ya, kayak Iya. lebih pengen sembuhnya ya. Lebih sakit yang ini, Oh, yang berasanya. Oh, oke. Di pinggang itu parah. Parah ya. Jadi ke orang tuh biasanya kalau sudah memang dikatakan atau divonis penyakit yang Saya berat pikir ya. tadinya malah saya kena ginjal gitu kan. Oh, awalnya Awalnya pinggang ya. pinggang. Tapi kata dokter nggak ada, aman ginjalnya. Aman, malah ada pas benjolan. di ronsen ya itu ternyata. Oh. Ini terapinya juga sama Gus, dari kaki juga nih untuk Iya, kaki. semua Kaki memang sama berpusatnya telapak di kaki tangan. ya. Karena kan itu banyak titik-titik saraf ya di bagian itu. Ya, semua memang titiknya di saraf gitu Iya, ya. saraf di kaki, di telapak tangan. Nah, Gus ini yang menarik sebenarnya kan Gus pun juga menggunakan pengobatan herbal gitu Gus. Iya, Untuk kanker payudara dan juga kanker rahim ini sama nggak sih gitu? Kandungan dari si herbal ini. Ada perbedaan sedikit ya. Mm. Sebetulnya ya hampir sama karena kan untuk sel kanker ya, tapi ada beberapa yang beda obatnya juga ada. Oke, ada beberapa yang beda Karena kan kita obatnya. fungsikan satu menormalkan hormon, terus juga mematikan sel kanker yang di bagian payudara atau di rahim ada perbedaan. Oh, gitu. Cara mereka mengkonsumsi juga sama, Gus. Konsumsi sama, minum obat herbal Hanya itu, minum kapsul aja. hanya berbentuk kapsul, Kapsul gitu ya. aja, Jadi ya, memang praktis nggak ini. terlalu berat Iya, sebenarnya iya. gitu ya, gitu untuk bisa dikonsumsi oleh Iya. pasien gitu. Oke, ini selain kita mengkonsumsi herbal, makanannya bagaimana nih Gus untuk kedua makan pasien ini? Karena kan dijaga ini sih ya. nggak Kalau bisa semua sembarangan kanker lagi. pantangannya sama ya. Istilahnya menjaga ya jangan makan-makan seperti ikan-ikan laut atau seafood itu jangan, terus daging-dagingan itu jangan ya. Karena nanti sel kanker itu akan makan dari itu. dari semakin makanan kita makan subur ya. ya, iya. Nah itu, Gus dalam satu kali terapi itu berapa lama sih waktunya? Apa dilihat dari sebenarnya seberapa berat penyakitnya? Untuk terapi pemijatan sama terapi tenaga dalam kurang lebih 1 jam. 1 jam ya untuk itu ya. Yang lama pijatnya. Paling lama mijat. Nah biasanya nih Gus, Mijatan. apa yang dirasakan pasien sebenarnya setelah dilakukan proses pengobatan 1 jam itu? Biasanya lebih langsung terasa sih ya, di badan lebih enak, lebih fresh, terus juga enteng badannya. Enteng badannya. Iya, Nah ini nih yang paling yang kadang-kadang gitu ya membuat orang kalau lagi sakit itu susah sekali untuk tidur. Sementara Iya. orang sakit itu butuh istirahat. Justru kalau kita totok, kita pijat itu kebanyakan pasien tuh memang kalau sakit kanker atau penyakit yang lain dia akan terganggu tidurnya. Itu Iya, lebih enak dia, tidur makannya lebih enak. Oke, makanya ya biasa gitu kan, gerak ke kanan salah, ke Iya, kiri bisa salah gitu. gitu. Apalagi memang kalau kondisinya sudah masuk ke stadium-stadium Iya, yang berat stadium nih, yang berat. gitu. Ini tuh sangat membantu sekali nggak mau Mary? Membantu sekali, tidur lebih enak.
lebih nyaman, nggak ngerasain sakit, pokoknya enak. Kemarin-kemarin tidur nggak bisa tidur. Oke. Nah itu ya kadang-kadang nih pemirsa ya, kalau misalnya kita lagi sakit tuh nggak usah sakit yang berat ya, pusing kepala aja tuh susah tidur sebenarnya. Iya, Tapi sementara iya. buat orang sakit tuh tidur itu penting. Iya nyaman ya, apalagi udah kepikiran penyakitnya berat itu udah susah tidur tambah. Nah iya. Itu malah Nah pikiran itu benar. Nah tadi kan udah dikasih tahu juga pantangan makanan yang harus memang dijaga ya Iya, Gus jaga. ya, untuk kita memang kalau sudah mengalami kondisi kesehatan yang cukup berat nih Iya. masalah kanker ini. Gus, apakah memang dalam terapi setiap pasien tuh sama? Tadi kan ada 7 sampai 8 kali atau sebenarnya tergantung? Beda-beda, itu kan yang dirasakan ya, tapi untuk sembuh total bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, itu tergantung dari penyakit. Berat Oke. ringan penyakitnya itu. Dan gimana sih pasiennya kali Gus Iya, ya mengikuti, memang ada pasti ada aturan metodenya. kan gitu dari Kadang-kadang pola pasien makan. harusnya 2 kali terapi, dia seminggu sekali, kadang lebih karena kesibukan itu. Nah, itu kadang bisa menghambat atau ngulur dari penyembuhannya itu. Nah itu jadi memang harus harus aturan. tertib, harus tertib. Harus penyembuhan. tertib, itu Iya. dia yang paling penting. Baik pemirsa, setelah ini saya akan membuka line telepon interaktif untuk Anda. Jadi silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di 021 2290 8462 atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda langsung saja gitu ya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui DM kami di Instagram di @jaktvofficial. Jadi pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya masih di Medika Natura Terapi Sehat bersama Gus Muhammad Al-Karohmah, dan kita masih membahas mengenai penyakit seputar penyakit kanker payudara dan juga kanker rahim gitu ya. Buat para wanita memang ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Tadi di awal-awal Gusmu juga sudah memberikan nih apa sih pengobatannya yang dilakukan gitu. Memang tidak ada penyentuhan sama sekali kepada fisik kecuali memang pemijatan ya di bagian kaki dan bagian tangan ya Gus ya. Hanya itu saja, tapi di bagian yang sakitnya memang tidak ada penyentuhan. Dan yang pastinya memang kita harus rutin untuk mengkonsumsi adalah obat herbal berupa kapsul yang memang sudah diracik sendiri oleh Gusmu gitu loh. Ini tidak bisa sembarangan pemirsa, walaupun mungkin Anda tahu gitu ya, oh ada ini gitu, tapi itu tidak bisa dikonsumsi dan kita bikin racik sendiri deh Gus di rumah, nggak mungkin, tolong gitu ya. Jadi jangan coba-coba, yang ada itu malah tidak menjadi obat, malah akan menambah gitu sakit kita semakin berat gitu. Tapi yang paling terpenting adalah yang sering kali Gusmu ingatkan, bahwa sebelum datang ke Gusmu kita harus cek dulu ke medis boleh. ya Gus. Medis boleh. Untuk Medis. tahu hasil awalnya apa, dan tentu kalau sudah dilakukan pengobatan untuk hasil akhirnya gitu ya. Baik pemirsa, kita membuka line telepon interaktif untuk Anda. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 021 2290 8462 atau Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @jaktvofficial. Gitu, silakan jika ada pertanyaan. Oke, ini sudah ada penelpon. Kita akan angkat telepon dan Anda bisa sebutkan nama Anda dan apa keluhannya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak. Mungkin boleh TV-nya dimatikan terlebih dahulu volumenya atau jauh-jauh dari TV agar tidak feedback ke studio. Terima kasih. Agar kami bisa mendengar jelas suara Anda. Agak feedback Mbak, bisa sedikit jauh dari televisinya. Atau iya, oke. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Keluhannya apa, Bu? Saya dari April, dari Bekasi. Oke Mbak April, silakan keluhannya apa Mbak April yang ingin ditanyakan? Iya, saya ini mau bertanya, saya punya keluhan saya seperti benjolan di payudara sebelah kanan. Solusinya gimana ya? Soalnya saya kan takut untuk konsultasi ke tim medis. Jadi kadang suka ngerasain sakit gitu. Solusinya apa ya? Ini benjolannya sudah berapa lama Mbak April kalau boleh tahu? Udah sekitaran 6 bulan. Bulanan lah. Dari 6 bulan ini sudah tidak pernah hilang lagi. Benjolannya maksudnya tetap ada di situ? Makin membesar? Makin membesar. Oh, oke, baik. Itu saja Mbak April? Ada yang ingin ditanyakan Gus mungkin? Udah, itu saja? Udah, itu saja. Oke, baik Mbak April, nanti akan langsung dijawab oleh Gusmu ya Mbak April.
Terima kasih. Berarti sudah 6 bulan 6 benjolannya mungkin dari kecil semakin membesar. Ini apa yang harus dilakukan? Nggak berani untuk melakukan cek medis dulu nih, Gus. Ya solusinya ya langsung datang ke tempat kami. Nah, langsung berobat. datang ke tempat Iya. Gus ya. Harus cepat ditangani supaya nggak terlambat. itu Biar tidak penanganannya. terlambat nih ya. Untuk tahu alamatnya di mana sudah tertera di layar kaca Anda nih pemirsa. Alamatnya Anda langsung saja untuk bisa datang karena ini prakteknya setiap hari ya Gus, kecuali Setiap hari Selasa. Hari Selasa libur. ya. Oke. Setiap hari dari jam berapa sampai jam berapanya sampai selesai yang pasti. Selesai. Dari jam berapa Gus? Dari jam 9 ya. Dari jam 9 pagi. ya, dari jam 9. Jadi Pagi. silakan bagi Anda yang memang langsungin datang, Anda bisa langsung saja ke tempat prakteknya Gusmu dan nomor telepon dan alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda. Gus, sebenarnya untuk kanker payudara ini adakah benjolan yang khusus? Misalnya gini, oh kalau sebelah kanan di payudara kanan udah pasti nih cancer, atau sebenarnya bisa terjadi di dua kiri dan kanan gitu. Biasanya dia bisa menyebar ya. Biasanya tuh kanan maupun kiri. Kadang awalnya kiri dia bisa timbul juga di sebelah kanan. Awalnya kiri dia bisa timbul bisa juga sebelah kanan. Itu biasanya yang terjadi banyakan kista ya seperti itu. Oh, oke. Kista. Tapi kalau kanker biasanya satu titik Satu aja. sisi aja gitu. Bu Mary pada saat itu di sebelah mana ya? Oh itu. Jadi memang kalau, nah ini kalau misalnya memang hanya benjolan biasa gitu kayak lemak gitu ya Gus, dia kan Iya. akan menghilang nih. Iya. Nah kalau ini dia akan terus stay diem di situ aja. terus dan biasanya ada perubahan membesar makin. Malah Iya. akan semakin Kalau membesar. pengaruh hormon biasanya ada juga. Mungkin kecil nanti dia hilang. Iya, kalau misalnya gitu Itu ya. nggak membahayakan. Kalau ini benar-benar dari kecil dia akan terus berkembang. Mengeras biasanya. Mengeras. Makanya nih buat perempuan kita memang harus lebih sensitif gitu ya untuk Iya. lebih benar-benar peka pada tubuh kita sendiri. Iya, Kalau memang ada benjolan ternyata dan dia semakin membesar dan tidak menghilang itu harus benar-benar Iya, harus periksa. diperhatikan langsung benar. Gus, ini ada kan kekhawatiran. Saya nggak mau deh langsung aja deh melakukan pengobatan aja deh ke Gusmu. Bisa nggak tanpa harus membawa rekam medis? Bisa, banyak pasien itu banyak. Banyak juga. Itu langsung aja boleh gitu Gus Boleh. ya. Jadi memang lebih baik tuh dari awal, dari awal. gejala awal ya Gus. Kadang pasien juga ada yang takut periksa. Nah, kita lakukan penyembuhan juga boleh, nggak ada masalah. Nanti tapi tetap setelah diobatin disembuhkan harus cek ke medis. Harus karena Iya, untuk harus. tahu. Iya, lebih tahu. Seperti Bu Mary dan Bu Ana tuh mengecek ke medis ya. Karena kalau nggak tahu kan. Iya. Kan kadang pasien nih, ini sih pengalaman saya juga pribadi ya. Kalau udah enak, udahlah, udah sembuh kali. Iya, nah gitu. Banyak itu. Banyak gitu. Banyak. Padahal penyakit itu belum benar-benar sembuh Hilang, total. belum benar total gitu ya. Iya. Ngerasa enak dikit Iya. langsung, udahlah. Udah gitu. Udah, terus makannya sembarang lagi lah, udah enak lagi lah. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa di mana? Saya Ibu Wati dari Bogor. Ibu Wati dari Bogor. Silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan sama Gusmu? Jadi kakak ipar saya sedang hamil, Gus. Iya. Di payudaranya ada benjolan. Selain itu kondisi tubuhnya juga sering panas. Sebelumnya kita belum mengira bahwa itu ada gejala kanker payudara. Iya. Karena dipikir itu hal biasa pada ibu hamil. Iya, Iya. iya. Perubahan Akhirnya, hormon ya. Dia pergi ke tukang urut, Gus. Oh, nggak boleh. Tapi kondisinya malah tambah parah. Oh, Lalu kami bingung kan untuk mengatasinya gimana ya, Gus? oke, baik. Itu saja Ibu Wati. Ya, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Ini, ke tukang urut. Nah, biasanya kalau ke tukang urut tuh memang ada pemijatan di tempat yang... Ya itu yang bahayanya kan nggak boleh kalau dipijat di bagian yang sakit itu. Nah, iya. Boleh, memang harus ngerti dan memang udah paham gitu. Solusinya ya ke tempat kami langsung datang terapi. Walaupun bisa dalam pengobatan. kondisi Ya. hamil nih ya. Banyak pasien saya tuh semacam kista ya, Iya, semacam kista. Ada 5 cm dan itu juga ada janin mungkin usianya udah 4 bulan, 6 bulan gitu. Nah, itu kan kalau di medis harus diangkat. Iya, iya. Dan kita upayakan ya alhamdulillah obat kita tuh juga aman untuk Aman yang untuk itu ibu hamil. Oh, nah itu yang baru saya tanyakan juga, Gus. Kadang-kadang kan Aman. dalam kondisi ibu hamil Iya. ada Banyak pasien yang penyakit seperti gitu ya, itu, Gus. banyak. Itu bisa tetap Banyak, ya? bisa. Untuk janinnya Bisa. sendiri aman, Aman. gitu mengkonsumsi herbal itu, Iya, Gus. aman. herbal. Berarti bisa dikatakan memang fungsi herbal ini bisa langsung ke dua arah gitu, Iya, Gus ya. banyak yang kita tangani seperti itu banyak. Hmm, Ya, oke. itu kebanyakan ya dia ada kista, tapi ada
lagi hamil juga. Ada kista, ada hamil. Nah iya memang banyak tuh ya. banyak Kadang-kadang tuh harapannya nanti nih pas melahirkan ke bawah keluar gitu. Iya. Padahal belum tentu Enggak, juga. malah membesar. Malah lebih membesar membesar. ternyata ya. Oke. Jadi langsung saja mungkin nih kalau dari Bogor bisa berangkat dari sekarang ya gitu untuk Iya. datang ke tempat prakteknya Gusmu. Alamatnya dan nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda. Kalau Anda memang belum melakukan pendaftaran, Anda bisa langsung saja untuk datang gitu ya untuk bisa cepat ditangani. Gus, biasanya buat pasien gitu ya Gus ya yang sudah dinyatakan sembuh gitu. Iya. Apakah kita tetap harus mengkonsumsi herbal untuk tetap mempertahankan kesehatan tubuh kita? Enggak, kalau udah sembuh sih udah normal. Enggak harus minum obat penyakit yang seperti awal enggak. Enggak Jadi usah. udah lepas obat. Udah lepas obat. Lepas. Jadi yang dijaga apa dong? Takut Paling kadang gini, pola ada makan, kan pola cancer makan, pola hidup, pola pikir itu yang dibaca. itu yang susah dijaga. loh Gus. Iya, Nggak itu. ada herbal untuk membuat kita menjaga pola makan ya. Nah, itu. Gitu ya. Jadi nggak boleh makan sembarangan, just harus makan makanan yang sehat. Gitu. Nah, itu tuh yang paling penting, nggak boleh makan sembarangan. Ya, lebih harus banyak makan- makanan yang istilahnya mengandung apa ya? Lemak Istilahnya, gitu ya? Enggak, untuk imun kita itu lebih bagus. Oh, iya jangan mengkonsumsi makanan yang bisa mengganggu imun kita ya. Iya, itu. Sementara makanan sekarang wow, Nah, enak-enak, cepat saji. Macam-macam. Ya kalau Cepat goreng saji. minyaknya bisa berkali-kali. Itu bahaya itu. Itu yang bahaya Gus ya. Bahaya sekali. Ya, Itu kalau yang- udah diganti terus itu udah minyak bahaya. Itu benar-benar bahaya Nanti sekali. kalau pas sakit lebih biayanya lebih besar. Benar, harga makanan yang nggak seberapa, Iya, biaya gitu. penyakitnya itu yang lebih Penyakitnya. besar. Oke, baik pemirsa, kita masih akan kembali lagi, masih berbicara tentang kesehatan, jadi Anda tetap bersama kami hanya di Medika Natura. Terima kasih pemirsa Jak TV, Anda masih setia bersama saya Mary Putri dan juga tentunya bersama Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Kahromah. Nah, kita sudah berada di segmen terakhir nih. Aduh, masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan juga tentunya masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram kami gitu ya. Tapi buat Anda yang ingin masih bertanya silakan gitu ya. Kalau Anda ingin mengirimkan pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @jaktvofficial. Tapi bagi Anda yang ingin langsung datang ke kliniknya Gusmu, Anda bisa langsung saja untuk datang dan alamat dan nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda. Ini yang menarik nih pemirsa sebenarnya ya di kehidupan dunia kita saat ini Iya. gitu ya, bahwa penyakit itu bukan hanya seperti yang kayak kista atau kanker payudara gitu, bukan hanya dialami oleh wanita Gus. Iya. Ada. Laki-laki juga ada yang kena. Ada Gus. Pasien remaja mungkin ya. Remaja. Kita 21, 23 banyak yang kita tanganin. Itu bagaimana ceritanya Gus ya bisa sampai laki-laki Dari terkena? pengalaman saya biasanya pernah mengalami trauma atau benturan keras. Gitu. Atau juga mungkin dia ada mungkin terapi-terapi hormon juga bisa juga Terapi-terapi ya. hormon Atau itu ya? mungkin otot atau apa tuh biasanya kan orang fitness atau apa kan. Iya, pengen minum badannya obat itu, berbentuk itu gitu bisa. ya. Memang banyak ya yang Iya. harus dikonsumsi kan ya untuk bisa ngebentuk gitu. badan kan nggak semudah itu gitu. Kan. Tapi sebenarnya dari pasien-pasiennya Gusmu nih yang datang, banyakan mana nih Gus? Pria atau wanita yang sekarang? 80% wanita sih kebanyakan yang Kenapa sakit. begitu fenomenanya Gus? Kita Iya. sebagai wanita jadi ini nih, kenapa begitu Gus? Iya, karena wanita kan ya melahirkan, menyusui, ya kan stres, lebih mudah stres ya. Terus juga makanannya sembarangan bisa Iya juga. benar sih ya, Itu. perempuan Jadi tuh ya. lebih banyak iya. yang sakit. Kita harus Wanita. akuin ya, Iya. perempuan tuh ketemu jeroan sama sambel langsung ya Bu, Iya, ketemu bakso betul. langsung ya. Masya Iya, Allah. itu. Nyesel nggak sekarang sakit? Nyesel. Iya. Enak iya, tapi kan alhamdulillahnya sekarang sudah sembuh, Allah berikan kesembuhan ya Iya. Gus ya. Jadi ya pasti kalau misalnya kita emang udah tahu nih gitu ya, Gus sebenarnya kalau kita udah tahu nih Iya, gitu iya, ya, iya. ini badan kita rentan, terus kita makan juga nggak bisa dijaga, Iya. itu baiknya gimana, bisa nggak sih datang ke Gusmu untuk yang Gus saya itu sebenarnya masih baik-baik aja, tapi saya makan nggak bisa jaga, tapi kita butuh detox nih dalam tubuh kita, Itu ada kita bisa nggak detox sih tuh gitu? ada. Saya sendiri juga ya makanannya juga seperti itu kadang-kadang. Tapi kita kan punya penetral itu. Iya. Untuk istilahnya makan-makanan mungkin lemak-lemak atau apa itu bisa kita minum, bisa keluar dari pipis, dari BAB kita bisa pembersihan. Katanya kita harus detox kan. Detox, Baiknya kan betul. memang kita detox tuh katanya harus berpuasa gitu. Tapi terkadang kan Iya, kalau bagus nggak puasa musim juga. puasa sendiri Iya, tuh puasa suka sendiri. berat gitu ya Gus. Iya. Jadi bisa kalau di Gusmu tuh Bisa. hanya untuk datang Gus, Iya, saya untuk pengen deh datang ini tuh. supaya makanan atau racun dalam tubuh saya tuh bisa dinetralkan. Iya, gitu, jadi dikeluarkan. banyak pasien yang datang, Pak saya ingin itu mengkonsumsi obat ataupun terapi untuk menghindari penyakit berat supaya lebih fit, badan lebih sehat, nggak ada penyakit bisa banyak.
Oke, benar-benar. Jadi buat Anda pemirsa sebenarnya nggak perlu Anda untuk nunggu sakit dulu nih untuk datang Jadi ke... secara dini kita bisa deteksi dengan pemijatan, oh ini bagian lambung bermasalah, ketahuan. Oke. Liver ya, jadi dengan Biasanya juga pemijatan kalau bisa makanan tuh kan ketahuan. dari usus, dari lambung, Iya. itu yang kotor. Iya, itu semua penyakit timbul dari perut. Nah, itu Nah, itu dia. harus yang kita cuci atau dibersihkan itu perut. Oke, tadi Gus mengatakan bahwa praktek adalah setiap hari dari Senin sampai hari Minggu, Iya. kecuali hari Selasa adalah Selasa hari libur, libur. iya. Buka praktek dari jam 9 pagi sampai selesai ya, Selesai, Gus. selesai. Alamatnya di mana nih, Gus, untuk datang langsung nih? Ini di Jakarta, masih yang di Jakarta aja kan? Masih Iya, satu masih tempat satu, ya, Gus ya? satu tempat lah. Yang banyak di Jakarta sah. Yang banyak di Jakarta Karena ya? itu alamat di Kafling Marinir ya, Oke. Barat, Blok SI nomor 6. Oke, dan ini bisa lebih jelasnya Anda Perumahan bisa Pondok melihat. Kelapa. Nah, itu dia. Untuk lebih jelasnya Anda bisa langsung saja melihat di layar kaca Anda tuh alamatnya pemirsa ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin dapat antrian pertama, baiknya datang lebih awal. Iya, telepon Gitu. dulu, mendaftar ya kan. Nah, prosesnya tuh gimana tuh, Gus? Baiknya tuh Biasanya gimana? Untuk telepon dulu buat janji, Iya. nanti dapat urut nomor berapa, nanti, oh sekitar jam sekian datang gitu. Jadi Oh, biar jadi terlalu nggak ngantri. nunggu terlalu lama ya? Nah, nanti baru konsultasi dengan saya ataupun asisten Oke, bisa. baiknya kalau buat yang di daerah, di luar kota, itu bagaimana, Gus? Untuk Biasanya memang buat janji dulu dia telepon. iya, iya, iya. Tapi Jadi kalau untuk yang pasien-pasien yang Iya, sangat pasien berat atau berat, nah kritis, biasanya dia nggak ada antrian, langsung kita langsung semasuk- ditangani untuk tangani. pasien-pasien yang memang Berat. sudah kritis Ya, gitu, kritis, Gus ya. ya. Nah, kalau untuk luar kota nih, Gus, baiknya seperti apa sih kalau misalnya kita cukup jauh dari luar Pulau Jawa Iya. gitu, tapi kan di terapinya Gus harus seminggu 2 kali gitu. Iya. Biasanya ada juga yang pengobatan jarak jauh, dengan terapi pengobatan jarak jauh itu melalui foto bisa, bisa juga nanti obat kita kirimkan juga ke Obat dikirimkannya gitu ke ya. pasien tuh. Kadang ada juga kan pasien, oh pasiennya belum bisa dibawa nih, kondisinya masih lemah gitu. Jadi kita lakukan penyembuhan jarak jauh atau kita diundang ke tempat itu pasien ya, nah, dikasih obat juga herbal. Oke. Nanti kalau udah mulai agak mendingan bisa datang ke tempat kami. Gus, jadi baiknya apa nih? Mungkin bisa Gus sampaikan gitu ya ke pemirsa Jak TV gitu ya, untuk kalau misalnya sekarang tuh lagi, nah ini perubahan cuaca juga nih Ya, satu cuaca. Gus gitu. Ya kalau untuk cuaca ini perubahan cuaca biasanya kan flu itu kan, Iya, banyak ini ya virus-virus itu ya, itu harus jaga imun, istirahat yang cukup ya, minum vitamin juga itu penting ya, terus banyak makan-makan yang mengandung antioksidan itu yang bagus sekali. Itu yang paling Iya, bagus sayur-sayuran ya. itu. Sayur-sayuran gitu. Iya. Tapi ya pasti tidak menutup mungkin ya pemirsa bagi Anda yang memang ingin langsung datang saja gitu. Iya. Walaupun kayak tadi kita katakan ya Gus ya, Iya. bahwa kalau Anda masih sehat-sehat aja nggak apa-apa. Datang ya. Gitu ya. Karena ide tubuh kita juga perlu didetox Sebenarnya sebenarnya. bagus juga itu minum teh hijau itu bagus. Teh hijau ya. Karena itu untuk membersihkan lemak-lemak di bagian perut itu sama detox. Itu bisa kita konsumsi tiap hari Makanya kan Gus? orang di Cina Jepang, itu jarang Jepang, Cina. jarang sakit kanker begitu. Dia makannya lemak-lemak tapi Iya. setelah itu minum teh itu. Nah, itu untuk dia. membersihkan ini. Jangan lembaga. makan enak tapi kita nggak mau ngebuang Ya, gitu. Apalagi diam kalau aja. misalnya udah makan enak gitu ya, punya kesulitan BAB, waduh itu racun Iya. dalam tuh dari makanan itu kan Gus ya. Terus juga olahraga penting. Nah, Makanya saya olahraga penting. selalu tanya ke teman-teman di Cina itu, kenapa sih kok orang sana umurnya sampai panjang-panjang? Benar. Panjang-panjang itu satu, dia setiap pagi bangun olahraga dia. Oh, mereka udah tai chi Ah, apa gitu teh, ya. ya teh itu ya teh hijau itu. Tehnya tuh teh hijau. Jadi untuk membersihkan itu dari perut kan namanya kita makan ya mungkin masih ada sisa-sisa ya Iya. yang nggak bisa keluar BAB itu ya itu akan menjadi penyakit. Nah, itu dia pemirsa. Perlu Jadi, didetox tuh. nah benar apalagi Kalau kayak orang gitu. Chinese habis makan lemak dia minum teh itu dia keluar Oh, lemak-lemaknya gitu. itu. Oke. Itu jadi dia sehat ya. Sehat benar. Baik. Bu Merin yang terakhir. Apa nih yang diharapkan tuh sekarang kan sudah alhamdulillah gitu, Allah takdirkan kesembuhan gitu. Harapannya ke depannya jangan dikasih sakit lagi. Masya Allah, ya. Itu itu harapannya. aja. Tapi jaga makan ya Gus ya, nggak mau Iya. dikasih lagi, nggak mau makan ya nggak berhenti. Nggak berhenti ya makan, namanya sekarang Ngemil banyak biasanya makanan. lah. Ngemil lah, perempuan tuh lemahnya ngemil gitu. Kalau Bu Ana apa nih harapannya ke depannya? Harapannya ya sama, jangan sakit kayak gitu lagi, pengen sehat, terus mulai jaga pola makan aja deh. Oke, masih balik terapi nggak sih ke Gus mungkin untuk sekedar pijat? Ini baru saya ngobrol, pengen kesana lagi. Oh iya, baru biar ini aja. Menjaga imun. Iman. Oke, Gus mungkin ada yang kembali ingin disampaikan kepada pemirsa nih apa? Iya, harapan Mengenai saya kesehatan. untuk masyarakat Indonesia ya harus pandai-pandai ini ya untuk menjaga kesehatan itu ya. Iya. Diri sendiri, lingkungan, kebersihan ya, terus juga
lebih banyak makan makanan yang sehat, yang istilahnya jangan siap saji gitu. Benar. Mending lebih bagus ya makanan di rumah yang kita udah tahu kebersihannya itu. Oke, benar. Memang kalau di jalan ya mungkin sekali-sekali makan di luar. Rajin-rajin lah belajar masak Iya. dulu ya. Kita kan dulu sempet nih 2 tahun lebih terkurung di rumah kan, nggak Iya, mau masak, iya, kita nggak iya, bisa benar. beli makanan kan. Nah pemirsa memang gitu ya, ada yang mengatakan lebih baik kita mencegah daripada mengobati, Iya, gitu itu penting kan. sekali. Gitu. Lebih baik memang kita mulai menjaga diri kita sedini mungkin gitu ya, terutama adalah kesehatan kita. Karena kalau dengan tubuh yang sehat, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, Iya. bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk bersama keluarga kita. Iya, Karena pastinya Anda juga ingin menghabiskan waktu Anda bersama keluarga, jadi pentingnya untuk kita tetap menjaga kesehatan. Tapi kalau memang sekarang Anda sudah memiliki kesehatan yang kurang baik, tidak perlu khawatir. Inilah waktunya Anda untuk berikhtiar, untuk memilih pengobatan mana yang cocok buat Anda. Dan salah satu alternatif yang bisa Anda pilih adalah Anda bisa langsung datang saja ke kliniknya Gus Muhammad yang alamat dan nomor teleponnya sudah tertera di layar kaca Anda. Gus Muhammad membuka praktek dari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Selasa adalah hari libur, dibuka dari jam 9 pagi hingga selesai. Jadi silakan Anda untuk langsung datang saja yang ada di Jakarta ataupun yang ada di luar kota Jakarta. Tidak terasa waktu kita sudah habis. Gus Muhammad terima kasih. Terima kasih Bu Mary, Bu An, terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita semua sehat dan juga Anda juga tentunya sehat juga bersama keluarga. Akhir kata saya Mary Putrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.